Mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tidak menghadiri sidang terkait kasus dugaan ijazah palsu, padahal sebelumnya ia pernah mengaku siap menjalani sidang dan menunjukkan ijazahnya di pengadilan. Terbaru, ayah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka itu absen dalam sidang mediasi gugatan Citizen Lawsuit CLS terkait dugaan ijazah palsu di PN Surakarta. Agendanya apa tuh tadi, Pak? Ya, dua hal yang ingin saya sampaikan dulu. Yang pertama, sesuai Perma nomor 1 2016, substansi dari mediasi ini tidak boleh kami sampaikan, tetapi tadi hakim menyampaikan dan sesuai yang kita pedomi bersama bahwa Perma nomor 1 2016 itu sifatnya mandatori, wajib. Artinya wajib itu harus dilalui dan harus menghadirkan prinsipal. Yang pertama itu diatur di mana? Di pasal 6 ayat 1 bahwa prinsipal atau tergugat atau penggugat langsung harus hadir, dan kami menghormati persidangan. Kami menghadirkan prinsipal kami 2 orang, Top-Tovan ya, dan kemudian Bangun Sutoto, yang keduanya alumni UGM ya, asli lah begitu ya, asli. Ternyata Pak Jokowi tidak hadir ya. Lalu yang menarik, kami konsisten karena kami substansi dari masalah ini adalah prinsipal, supaya menghormati acara mediasi. Di pasal 7 itu disebutkan bahwa mediator wajib menghadirkan prinsipal, maka mediator di dalam pertemuan ketiga yang akan datang ya, itu menginginkan adanya call conference, dan kami dari penggugat ditanya, kami siap mengatakan call conference ya, dan dengan cara apapun kami siap. Tetapi sepertinya dari kuasa T1, T2, T3 itu tidak bersedia hadir ya. Terus yang ketiga yang menarik, bahwa kami tadi sudah menyampaikan resume, dan resumenya apa juga tidak boleh kami sampaikan. Begitu juga dari T1, T2 dan T3 juga sudah menyampaikan resume. Tetapi prinsip yang harus dipahami bahwa mediasi itu wajib menghadirkan prinsipal, itu yang harus dipahami. Jadi kalau prinsipal tidak hadir ya berarti dia tidak menghormati. Karena tidak menghormati ya berarti bisa dipastikan kemungkinan besar apa yang kami inginkan tentang ijazah itu tidak akan pernah terwujud ya. Dan sesuai dengan pernyataan awal ketika kami memasuki ruang pengadilan tadi, kami mengatakan kemungkinan besar deadlock. Ternyata persis. Jadi kalau kita sudah punya pengalaman panjang mengikuti persidangan, tentu kita tahu arah sebuah persidangan ini apakah ongoing proses atau deadlock, dan sepertinya minggu ketiga besok deadlock. Silakan, mungkin ada. Dalam mediasi hari ini, masing-masing pihak telah menyampaikan resume yang pada pokoknya pihak penggugat meminta agar klien saya, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, supaya memperlihatkan ya, ijazah asli, ya, ijazah asli. Nah, atas tuntutan tersebut, kami sudah memberikan suatu tanggapan dan sudah kami formulasikan dalam bentuk resume yang pada pokoknya, satu, bahwa klien kami, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, pada prinsipnya secara tegas menolak atas permintaan tersebut. Alasannya apa? Yang pertama, bagi Pak Jokowi tidak ada kewajiban hukum untuk memperlihatkan apalagi menyerahkan kepada pihak yang tidak memiliki otoritas hukum, termasuk kepada masyarakat atau kepada publik. Yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait keberadaan ijazah Pak Jokowi asli atau tidak, sebetulnya sudah terkonfirmasi adanya pernyataan sebagaimana yang disampaikan oleh Rektor UGM maupun Wakil Rektor di bidang akademik, yang pada intinya bahwa benar Pak Jokowi sebagai alumnus Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tahun 1985 dan didukung adanya bukti akademik yang lengkap dan akurat. Kemudian yang ketiga, dengan adanya penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Mabes Polri ya, terkait dengan keberadaan ijazah Pak Jokowi berdasarkan hasil lab forensik telah dinyatakan identik. Jadi bahasa di
dalam hukum acara itu identik, identik. Bahkan sampai saat ini terkait dengan adanya kasus ijazah tersebut telah ditingkatkan pada tahap penyidikan dengan terlapor 12 orang yang selama ini diberitakan, bahkan di dalam resume yang diuraikan oleh penggugat dicantumkan pula secara jelas, yakni Bapak Roy Suryo dan kawan-kawan. Kemudian alasan berikutnya bahwa Pak Jokowi ini bukan sebagai penyelenggara negara, bukan sebagai pejabat publik. Nah, oleh karena tidak ada bukan sebagai pejabat publik, akan tapi ditarik sebagai pihak di dalam gugatan CLS, maka Pak Jokowi sangat-sangat keberatan untuk memenuhi tuntutan tersebut dan tidak akan hadir dalam proses mediasi, baik secara luring maupun secara daring sebagaimana yang telah kami sampaikan kepada mediator. Namun oleh pihak mediator secara formalitas tetap meminta agar mediasi bisa dilakukan sekali lagi ya, dengan harapan apabila pihak prinsipal keberatan untuk hadir secara langsung supaya bisa melalui daring atau telekonferensi. Namun untuk menghindari jangan sampai terjadi kekecewaan pada hari Selasa yang akan datang, kami sudah menyatakan sikap bahwa klien kami Bapak Insinyur Joko Widodo tidak akan pernah hadir dalam proses mediasi perkara ini dengan alasan secara tegas bahwa penggugat bukan sebagai pihak yang punya otoritas hukum untuk melihat. Kalau perhatikan ini ya, kita akan melihat foto lawas dari Pak Jokowi. Karena ini ada keanehan teman-teman semua. Gak tahu kenapa, tapi muncul saja di benak gua keanehan di sana gitu. Dari Pak Jokowi muda, mempunyai anak 3, itu foto siapa, lalu foto pernikahan dan lain sebagainya. Nah, kita urut ya teman-teman semua. Karena muncul ya banyak sekali foto-foto Pak Jokowi yang lawas gitu ya. Terutama foto yang ada di ijazah beliau gitu, yang dimana menurut pengamat gitu ya, Pak Roy Suryo, Bang Rismon Sianipar itu bukanlah foto dari Pak Jokowi. Lalu kita bingung, lalu foto siapa kalau bukan foto Pak Jokowi gitu. Nah, kalau kita mengiyakan, ada nggak sih kemiripan dari foto tersebut dengan foto Pak Jokowi muda gitu? Karena banyak juga nih foto Pak Jokowi muda yang terlihat dari wajahnya saja itu lonjong sekali gitu ya. Beda dengan yang di ijazah gitu. Begitupun dengan kuping, rahang, gigi. Jadi kita harus coba untuk menyelami gitu ya teman-teman semua ya. Nah, dimulai dari foto yang ini. Nah, ini kalau gua melihat ya di website ya, ini adalah foto Pak Jokowi dengan 3 anaknya, yaitu Gibran, Kahiyang dan juga Kaisang gitu ya. Nah, Gibran ini kan lahir tahun 87 ya. Kahiyang lahir di tahun 91 dan juga Kaisang di tahun 94. Jadi gapnya antara jaraknya antara Gibran dan juga Kaisang itu sekitar 7 tahun. Gibran dengan Kahiyang itu sekitar 4 tahun ya, 3-4 tahun. Nah, di sini terlihat juga Pak Jokowi yang masih muda. Nah, ada beberapa ya, walaupun mungkin gak banyak, tapi adalah yang mengatakan bahwasanya apakah benar ini foto dari Gibran Rakabuming Raka. Tapi memang kalau kita lihat sekilas ya memang iya gitu ya, dari gayanya juga yang sering mengangkat dagunya gitu. Nah, sekarang kita melihat foto yang ini teman-teman semua. Nah, di sini juga ada Pak Jokowi dan keluarga. Dari 2 foto tadi ya, yang sebelumnya dan ini, kita bisa memastikan bahwasanya memang ini foto Pak Jokowi gitu ya. Dari mulai gaya rambutnya, nggak ada kumisnya, postur tubuhnya, kupingnya, ini memang Pak Jokowi banget gitu ya. Dan di sini ada foto yang berkacamata juga, yang diduga apakah ini Gibran atau bukan gitu ya. Nah, apa jangan-jangan foto yang tadi itu ya orang ini juga gitu. Makanya di sini ada yang agak bingung gitu ya, apakah ini 1 orang atau 2 orang yang berbeda gitu. Apakah benar foto yang pertama tadi itu Kaisang, Gibran dan juga Kahiyang. Nah, ini mulailah di sini menerka-nerka kita punya otak ya. Oke, kita lanjut ke foto yang selanjutnya ya. Ini adalah foto yang pernikahannya dari Pak Jokowi sendiri gitu. Nah, di sini kita melihat perbedaan yang signifikan gitu ya teman-teman semua. Gue nggak tahu sih apakah benar ini Pak Jokowi atau bukan, tapi entah kenapa gitu perbedaan itu terlihat sangat nyata gitu ya. Perbedaan itu terlihat sangat nyata dari mulai di sini berkumis, terus menggunakan kacamata, dari postur wajahnya juga gitu. Kalau Pak Jokowi terlihat sangat lonjong gitu ya, entah ini ya agak bulat aja gitu. Nah, dan juga kalau kita perhatikan lebih lanjut, lebih dalam gitu ya, di sini kan yang dikatakan Ibu Iriana. Nah, kalau kita lihat di sini tingginya Ibu Iriana itu di atas kuping Pak Jokowi gitu ya. Nah, sehingga ini menjadi perbedaan juga ketika ada foto Pak Jokowi yang sekarang gitu dengan Ibu Iriana. Tapi oke lah, nanti kita akan lihat ya. Tapi kita lihat ini dulu, bahwasanya memang kalau foto yang ini terlihat seperti bukan Pak Jokowi gitu ya, karena sangat berbeda sekali dan terlihat sekali gitu. Nah, oke, kita lanjut ke fotonya Pak Jokowi ya. Nah, teman-teman semua, kita temukan foto Pak Jokowi dengan Ibu Iriana. Ini masih muda teman-teman semua. Ini mungkin masih DKI atau masih di Solo.
Nah, di sini terlihat sekali ya bahwasanya tinggi Ibu Iriana itu di bawah kuping Pak Jokowi, teman-teman. Di sini, apakah semakin tua semakin meninggi, semakin turun tinggi atau gimana gitu? Jadi bingung juga kita, karena namanya orang kalau misalnya sudah berumur 25-30 tahun itu kan sudah nggak meninggi lagi dan nggak juga menurun gitu ya. Ya kalau menurun bisa jadi, tapi kalau udah tua banget gitu, ya akan nyusut gitu ya. Nah ini akhirnya menjadi perdebatan juga gitu. Apakah foto yang pernikahan ini adalah foto Pak Jokowi atau bukan? Nah sekarang kita melihat lagi foto yang dimana ketika itu Pak Jokowi, yang dikatanya Pak Jokowi ya memegang masih balita gitu, entah ini Gibran atau siapa gitu ya. Nah di sini terlihat juga bersama dengan Ibu Iriana, yang ini diklaim adalah foto Pak Jokowi juga gitu, menghadiri pernikahan temannya ya. Nah di sini juga terlihat ya, ini Bu Iriana itu tingginya sejajar dengan kuping atas Pak Jokowi gitu ya, dengan kuping atas Pak Jokowi. Dan di sini Pak Jokowi memegang seorang bayi nih ya. Ini bayi ini siapa ini? Gibran kah atau? Halo Sobat Politik, kembali lagi bersama saya di channel Rahasia Politik. Sebelum kita membahas lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa subscribe dan berikan komentar kalian, agar tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan. Teman-teman, di kesempatan kali ini kita melihat sebuah perkembangan yang sangat menarik dan menjadi perhatian dan menjadi pemahaman penting bagi kita. Ya, ini untuk menilai bagaimana perjalanan politik dan penegakan hukum yang sedang terjadi di negara kita, di mana polemik yang selama ini akhirnya menggelinding liar di ruang publik memasuki babak baru, yaitu mantan Presiden Joko Widodo memenuhi panggilan penyidik dan menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 3 jam di Polrestabes Solo dengan menjawab sekitar 45 pertanyaan terkait dugaan isu ijazah palsu. Di mana teman-teman, isu yang selama ini dianggap tabu dan sensitif kini secara resmi telah memasuki ranah hukum dan bukan sekadar perdebatan di media sosial lagi. Perkara-perkara seperti ini perlu untuk kita pahami bersama-sama, di mana munculnya kegaduhan yang berlarut-larut ini sebenarnya menguji integritas para penegak hukum kita. Bahkan pihak yang menilai jika memang asli ijazah tersebut, mengapa prosesnya harus dibuat serumit ini, hingga menimbulkan polemik bertahun-tahun, yang dimana dari semua kegaduhan ini sebenarnya sangat sederhana, yaitu kejujuran, keterbukaan, dan transparansi untuk menunjukkan dokumen asli tersebut secara umum agar masyarakat kita mendapat kepastian. Teman-teman, kita melihat juga rakyat saat ini menanti aparat hukum termasuk majelis hakim yang jujur, amanah, berintegritas, serta berani tegak lurus tanpa interferensi dari golongan atau pihak manapun, di mana di hadapan konstitusi tidak ada satu orang pun yang kebal hukum. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama. Kita berharap polemik ini segera tuntas secara transparan agar tidak terus-menerus menjadi bola liar yang mengadu domba di tengah masyarakat. Penegakan hukum yang tegas dan adil adalah kunci utama agar negara kita tetap berdaulat. Teman-teman, sekarang mari kita melihat berbagai pendapat dari teman-teman kita. Di sini teman kita Zizal memberikan tanggapannya. Setelah itu undang-undang koruptor disahkan dan pelakunya dihukum mati, kita belajar dengan negara lain jika mau damai dan sejahtera negara ini. Teman-teman, kita lanjut. Teman kita Eno Hobir juga memberikan tanggapannya. Ingat, hati-hati, kuasa Allah Maha Dahsyat, juga banyak rekayasa para penegak hukum. Teman-teman, kita lanjut. Teman kita Syukur Putra memberikan tanggapannya. Pengacara-pengacara Jokowi yang sudah ikut bersama-sama menutupi kepalsuan ijazah mantan presiden harus diperiksa dan ditindak hukum karena sudah melanggar keadilan dan transparansi. Di sini teman kita Hari Susanto juga memberikan tanggapannya. Ijazah yang diklaim asli oleh reskrim atau waktu ditunjukkan itu harus dikejar dan diteliti keasliannya. Hal yang mudah pembuktian ijazah asli atau palsu. Teman-teman, kita lanjut. Teman kita Asep juga memberikan tanggapannya. Pantesan Kapolrinya enggak ganti-ganti untuk melindungi Mulyono sehingga penyelidikan pun susah dipersulit. Di sini teman kita Nime juga memberikan tanggapannya. Sayang sekali kekuatan mental yang luar biasa untuk melakukan sesuatu yang sangat memalukan. Di sini teman kita Sunardi juga memberikan tanggapannya. Pemeriksaan Jokowi oleh Polres Surakarta hanyalah sebuah drama sandiwara
Sebab misi polisi bukan untuk mengungkap kebenaran tapi menutupi kejahatan Jokowi. Di sini, teman kita, Wiono juga memberikan tanggapannya. Sebetulnya sangat sederhana dan mudah sekali. Intinya, kejujuran dari Rektor UGM karena sumber perkara di UGM, Rektor mau jujur atau Rektor minta digantung. Teman-teman, kita lanjut. Teman kita, Abdul juga memberikan tanggapannya. Jokowi pembuat, katanya mobil SMK sudah ada 6.000 unit, yang pesan ternyata membual ijazahnya yang gak jelas. Di sini teman kita Makmur juga memberikan tanggapannya. Rakyat saja sudah bertahun-tahun tahu bahwa ijazah Jokowi ijazah palsu, makanya tangkap termol dan terakhir Jokowi selesai. Di sini teman kita Mahdin memberikan tanggapannya yang sangat luar biasa. Semoga informasi di sini benar adanya. Penyelenggara negara sudah berusaha keras menyelamatkan mantan petinggi negara, tapi kesalahan dan kerakusan sudah kelewatan. Maka demi negara, terimalah dengan lapang dada. Jangan lagi berusaha menyelamatkan seseorang atau sekelompok orang, tapi mengorbankan negara. Lanjutkan demi kebenaran dan demi kebaikan. Di sini teman kita Matri juga memberikan tanggapannya. Setiap kebohongan pasti terungkap. Yang jujur akan menang dan yang bohong pasti akan kalah. Walaupun habis uang miliaran untuk menutupinya, kebohongan pasti terungkap. Di sini teman kita Reni juga memberikan tanggapannya. Ini akibatnya kalau Kapolri tidak segera diganti. Tidak tahunya melindungi ijazah palsu Jokowi. Memalukan, penegak hukum macam apa ini? Di sini teman kita Alim juga memberikan tanggapannya. Pemerintah harus adil dan bijaksana. Jika Presiden Jokowi terbukti menggunakan ijazah palsu, harus diadili dan dihukum serta minta maaf kepada rakyat Indonesia. Di sini teman kita Milah juga memberikan tanggapannya. Kalau sampai terjadi Indonesia ini ditipu selama 10 tahun, Indonesia dengan Jokowi, Prabowo harus bertanggung jawab. Mantan Presiden penipu dilindungi Prabowo, omon-omon Prabowo, Indonesia secara langsung diadili rakyat. Di sini teman kita Jafar juga memberikan tanggapannya. Hakim yang terhormat, kami rakyat senang dengan kejujuran hakim yang telah memalsukan dokumen ijazah untuk mencalonkan diri jadi presiden dan menjadi presiden selama 2 periode, dan jika hakim memutuskan kalau ijazah itu palsu, maka Jokowi pantas dijadikan tersangka karena penyelenggaranya membohongi seluruh rakyat Indonesia. Di sini teman kita Kasnawi juga memberikan tanggapannya. Semua manusia di mata hukum sama. Jangan ada yang diistimewakan. Hakim dan jaksa semua makan suap. Kelihatan wakil Tuhan. Carilah rezeki yang halal biar keluargamu berkah dan sehat. Tetapi kalau melanggar hukum Tuhan pasti berlaku. Ingat, bencana pasti akan datang. Teman-teman, kita lanjut. Teman kita Budi Santoso juga memberikan tanggapannya. Transparansi adalah kunci utama. Tunjukkan ijazah aslinya di hadapan publik secara jujur agar tidak ada lagi perdebatan panjang. Teman-teman, demikian saja isu panas hari ini, dan jangan lupa saksikan isu panas yang tak kalah menarik berikutnya. Salam NKRI, harga mati.